Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Bu Kiswati, guru SMP Negeri 6 Jombang. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Ibu doakan kalian dalam keadaan sehat walafiat, masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam penyakit dan mara bahaya. Anak-anak, untuk membantu kalian dalam mempelajari materi IPS kelas 8 semester genap, Ibu akan memberikan materi tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Jangan lupa kalian klik subscribe, like, dan juga komen ya. Tujuan pembelajaran kali ini meliputi 1. Peserta didik bisa menjelaskan pengertian pelaku ekonomi. 2. Peserta didik bisa mengidentifikasikan jenis pelaku ekonomi. 3. Peserta didik bisa menyebutkan peran pelaku ekonomi. 4. Peserta didik bisa menunjukkan sumber pendapatan pelaku ekonomi. Anak-anak, silahkan kalian perhatikan gambar berikut ini. Ini merupakan gambar pelaku ekonomi. Apa kegiatan ekonomi yang sedang dilakukan pada gambar tersebut dan siapa pelakunya? Silahkan kalian diskusikan dengan orang yang ada di sekeliling kalian. Mari kita simak materi berikut. Sekarang kita lihat pengertian pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi adalah seorang individu, kelompok atau lembaga yang terlibat dalam kegiatan perekonomian, baik konsumsi, distribusi maupun produksi. Jenis pelaku ekonomi ada beberapa. Ada RTP atau disebut dengan rumah tangga produsen, RTK rumah tangga konsumen atau keluarga, RTPE rumah tangga pemerintah, dan RTLN rumah tangga luar negeri. Kita simak satu persatu. Rumah tangga produsen atau perusahaan. Perusahaan adalah suatu badan usaha yang menjalankan suatu kegiatan untuk menghasilkan produk barang atau jasa dengan tujuan utama memperoleh keuntungan. Bentuk dari rumah tangga produsen atau perusahaan berupa BUMN, BUMS, dan koperasi. Bidang pos dan telekomunikasi. Contoh BUMN yaitu PT Telekomunikasi Indonesia, PT Pos Indonesia, Perjan Radio Republik Indonesia, dan TVRI. Untuk bidang jasa transportasi, contoh BUMN-nya yaitu PT Kereta Api Indonesia, PT Garuda Airlines Indonesia, dan Perum Damri. Untuk bidang pertambangan, contohnya PT Aneka Tambang, PT Pertamina, dan PT Timah. Untuk bidang industri transportasi, contoh BUMN-nya yaitu PT Dirgantara Indonesia dan PT Perusahaan Angkutan Laut. Untuk bidang kesehatan, contohnya Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Rumah Sakit Pertamina, Rumah Sakit Hasan Sadikin, Rumah Sakit Karyadi, Rumah Sakit Sarjito, Rumah Sakit Husein, dan Rumah Sakit Persahabatan. Untuk bidang perbankan, contohnya PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI, PT Bank Tabungan Negara atau BTN, dan PT Bank Negara Indonesia atau BNI. Untuk bidang perkebunan, contohnya PT Perkebunan 1 sampai 14. Sedangkan untuk bidang perhutanan, contohnya PT Inhutani. Untuk BUMS, Badan Usaha Milik Swasta, contohnya BCA, PT Astra, Indosat, Bank Mandiri, dan sebagainya. Kemudian juga ada koperasi. Ini saya berikan logo koperasi yang sudah ada pembaruan. Kalau dulu logo lama seperti itu, sedangkan logo baru tahun 2012 lebih sederhana bentuknya. Kemudian kita lihat peran rumah tangga produsen atau perusahaan. Perannya yaitu 1. Memproduksi barang atau jasa atau sebagai produsen. Contohnya, pabrik tekstil memproduksi tekstil yang kemudian ditawarkan kepada rumah tangga konsumen atau keluarga. Yang kedua, sebagai pengguna faktor produksi. Contohnya,
pabrik tekstil membutuhkan banyak tenaga kerja untuk menjahit, maka rumah tangga perusahaan menggunakan faktor produksi berupa tenaga kerja yang disediakan oleh rumah tangga keluarga atau konsumen. Rumah tangga produsen memberikan balas jasa berupa upah atau gaji kepada rumah tangga konsumen. Rumah tangga produsen juga menggunakan faktor produksi lahan atau alam, modal, dan keterampilan atau kewirausahaan dari rumah tangga konsumen. Sekarang kita lihat rumah tangga konsumen atau keluarga. Pengertiannya yaitu pelaku ekonomi yang memiliki ruang lingkup terkecil berupa keluarga. Anggota pelaku ekonomi ini biasanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Sekarang kita lihat peran rumah tangga keluarga atau konsumen. Yang pertama, perannya sebagai konsumen. Rumah tangga konsumen merupakan kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, sebagai penyedia faktor produksi, meliputi penyediaan lahan atau sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan keahlian. Anak-anak, sebagai konsumen, rumah tangga konsumen merupakan kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu harus mempunyai pendapatan. Nah, pendapatan rumah tangga konsumen itu didapatkan dari sewa, upah, bunga, dan laba atau keuntungan. Yang dimaksud sewa yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga atau konsumen karena telah menyewakan tanahnya ke rumah tangga produsen. Upah yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga atau konsumen karena memberikan tenaganya untuk bekerja di rumah tangga produsen. Bunga yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga atau konsumen karena telah meminjamkan dananya untuk modal usaha rumah tangga produsen. Sedangkan laba atau keuntungan yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga atau konsumen karena telah memberi kontribusi berupa tenaga dan pikirannya dalam mengelola perusahaan sehingga perusahaan mendapatkan laba. Peran rumah tangga konsumen atau keluarga sebagai faktor produksi yaitu berupa alam atau lahan, modal, tenaga kerja, dan keahlian. Pertama, alam atau lahan, yaitu segala sesuatu yang dihasilkan oleh alam untuk digunakan sebagai faktor pendukung kegiatan produksi. Yang kedua, modal, yaitu berupa uang dan barang atau mesin, gedung, dan alat produksi. Yang ketiga, tenaga kerja, yaitu misalnya berupa dokter, guru, teknisi, dan resepsionis. Yang keempat, keahlian atau kewirausahaan, yaitu suatu kemampuan mengatur, mengorganisasikan, serta mengambil resiko dalam menjalankan usaha. Sekarang kita lihat rumah tangga pemerintah. Yang dimaksud pemerintah adalah lembaga pemerintahan yang bertugas untuk memantau kegiatan ekonomi yang berjalan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 yang berbunyi, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Wujud konkret kegiatan produksi yang dilakukan pemerintah secara spesifik yaitu pemerintah menyediakan kredit atau pinjaman untuk masyarakat kecil melalui pegadaian. Pemerintah menjaga ketersediaan pupuk untuk petani melalui PT Pupuk Kujang dan PT Pupuk Sriwijaya. Pemerintah memastikan ketersediaan minyak gas dan minyak bumi untuk kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri melalui PT Pertamina. Peran rumah tangga pemerintah sebagai pengatur atau regulator dalam perekonomian. Perekonomian harus diatur sehingga perekonomian dapat mensejahterakan masyarakat secara adil dan merata. Hal ini berupa, yang pertama, pemberian subsidi pada perusahaan dalam negeri sehingga mampu bersaing dengan produk luar negeri. Yang kedua,
menentukan besarnya pajak. Dengan adanya pajak progresif, orang kaya dipungut pajak yang lebih tinggi dibanding orang miskin. Bahkan ada yang mendapatkan subsidi. Yang ketiga, pemberian izin pendirian toko swalayan atau supermarket atau minimarket. Peran rumah tangga pemerintah sebagai konsumen. Pemerintah membutuhkan sarana prasarana penunjang dalam menjalankan fungsinya yang bisa dibeli dari rumah tangga produsen atau perusahaan. Misalnya saja, kantor dinas pendidikan membutuhkan kertas, alat tulis, printer, tinta, dan lain-lain. Untuk itu, pemerintah membeli ke perusahaan atau produsen. Peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi sebagai produsen. Pemerintah memproduksi barang dan jasa. Hal ini berbentuk BUMN atau Badan Usaha Milik Negara yang merupakan badan usaha milik pemerintah. Misalnya yang pertama PT KAI atau Kereta Api Indonesia, yang kedua PLN atau Perusahaan Listrik Negara, dan lain-lain. Sekarang kita lihat rumah tangga luar negeri. Masyarakat luar negeri juga merupakan pelaku ekonomi yang penting dalam perekonomian karena berhubungan dengan transaksi luar negeri. Transaksi luar negeri tidak hanya transaksi perdagangan, namun juga berhubungan dengan penanaman modal asing atau PMA, tukar menukar tenaga kerja, dan pemberian pinjaman. Peran rumah tangga luar negeri, yang pertama sebagai produsen, yang kedua sebagai konsumen, yang ketiga sebagai distributor. Peran rumah tangga luar negeri sebagai produsen. Kegiatan produksi yang dilakukan masyarakat luar negeri bisa terlihat pada aktivitas berikut ini. Yang pertama, menghasilkan barang atau jasa yang tidak dihasilkan oleh negara lain. Yang kedua, melakukan penanaman modal di negara lain. Yang ketiga, memberikan pinjaman modal kepada negara lain. Yang keempat, mengirimkan tenaga kerja. Peran rumah tangga luar negeri sebagai distributor. Hal ini berupa yang pertama sebagai investor modal. Orang perorangan atau lembaga, baik domestik atau non-domestik, yang melakukan suatu investasi atau bentuk penanaman modal sesuai dengan jenis investasi yang dipilihnya, baik dalam jangka pendek atau jangka panjang, dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Yang kedua, sebagai tenaga ahli. Orang yang mahir, mengerti, dan sangat paham mengenai suatu bidang ilmu atau keterampilan. Yang ketiga, sebagai penyalur barang. Pihak yang membeli produk secara langsung dari produsen dan kemudian menjualnya kembali ke retailer atau pengecer, atau bisa juga menjual langsung ke konsumen akhir. Peran rumah tangga luar negeri sebagai konsumen. Kegiatan konsumen yang dilakukan oleh masyarakat luar negeri dapat dilihat dari aktivitas sebagai berikut. Yang pertama, membeli barang-barang yang tidak diproduksi oleh masyarakat dalam negeri. Dua, menggunakan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh negara seperti bandara, stasiun, pasar, dan sebagainya. Yang ketiga, menikmati objek-objek wisata negara lain seperti imbalannya. RTK atau rumah tangga konsumen memberikan sejumlah uang kepada RTP atau rumah tangga produsen. Dua garis panah di bagian bawah menunjukkan hubungan RTP atau rumah tangga produsen dan RTK atau rumah tangga konsumen di pasar faktor produksi. RTK atau rumah tangga konsumen berperan sebagai penyedia faktor produksi, sedangkan rumah tangga produsen berperan sebagai pengguna faktor produksi. RTP atau rumah tangga produsen memberikan imbalan atau hasil atas faktor produksi yang diberikan oleh RTK atau rumah tangga konsumen. Imbalan ini bisa berupa sewa, upah, gaji, bunga, dan juga keuntungan. Nah, anak-anak, sekarang ini ada post test yang bisa kalian jawab di buku tulis kalian. Post test. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar.
1. Tuliskan contoh real di sekitarmu yang merupakan contoh rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen. 2. Jelaskan tentang faktor produksi. 3. Sebutkanlah 5 kegiatan konsumsi lain yang dilakukan keluargamu. 4. Tuliskan 3 contoh peran pemerintah sebagai produsen. 5. Apa yang kalian ketahui tentang investor modal? Silakan didiskusikan dengan orang yang ada di sekitarmu. Demikian anak-anak, terima kasih Ibu sampaikan. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen. Kurang lebihnya Bukis minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home on my own.